Halo teman-teman, di kelas sebelah lagi. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di komentar dalam video saya yang satu ini. Di mana video saya yang satu ini adalah membahas tentang variabel yang ada di dalam penelitian kuantitatif. Ya, jadi variabel umumnya yang kita sebut atau mungkin kita menyebut istilahnya itu adalah variabel itu hanya ada di dalam penelitian kuantitatif. Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam penelitian kualitatif kita boleh menggunakan istilah variabel gitu ya, dalam menentukan komponen-komponen atau mungkin poin-poin yang akan kita teliti. Oke. Di sini kita akan cari pertanyaannya, lumayan banyak pertanyaannya. Mungkin kita ambil dari yang sebagian dulu ya. Kita pilih dulu lah ya, yang mudah-mudah lah ya, yang mudah dulu. Kemudian kita cari yang sedikit sulit gitu ya. Oke, mana dulu ya? Oke, ini aja lah. Ini dari bawah dulu, kita agak sedikit sini, nanti kita baru lihat yang ke bawah juga mungkin gitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Kakak Siti Hajar ya. Bagaimana cara mengetahui variabel itu berkesinambungan atau tidak gitu ya? Oke, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek ini di menit berapa nih? Di menit 436 kita coba cek hubungan dalam hal ini. Bentar, audionya kurang keras mungkin ya. Oke, ini istilah lainnya disebut ya proposisi. Variabel terbentuk dari konsep teori atau data empiris yang kita gunakan, dan kami tekankan lagi bahwa konsep. Oke lah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi gini teman-teman, pertanyaannya tadi bagaimana kita bisa mengetahui sebuah variabel itu berkesinambungan atau tidak gitu ya. Oke, kita coba crop dulu pertanyaannya agar kita bisa fokus ke pertanyaan yang akan kita jawab gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman, saat teman-teman memulai membuat penelitian yang karakteristiknya itu adalah kuantitatif gitu ya teman-teman ya. Nah, saat kita memulai memilih variabel apa yang akan kita gunakan, tentu teman-teman kan pasti sudah paham, harusnya teman-teman sudah paham variabel yang akan saya gunakan itu apa. Contoh gini teman-teman, saya akan meneliti bagaimana orang itu bisa kenyang gitu kan ya. Saya tulis di sini mungkin ya, kenyang. Nah, orang bisa kenyang itu dari mana gitu ya. Contoh, mungkin orang kenyang ini yang pertama disebabkan karena makan gitu ya. Kemudian karena minum gitu ya. Oke, kemudian juga kita mungkin juga karena ada uang gitu ya. Ada uang. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat waktu kita pertama kali menentukan penelitian, saya ingin membahas orang-orang itu bisa kenyang itu disebabkan karena apa gitu ya. Nah, saat kita mau meneliti sebuah penelitian yang membahas tentang ini, orang kenyang gitu ya. Nah, kita di sini kan pasti punya alasan mengapa meneliti ini kan. Itu kita menyebutnya adalah fenomena. Kemudian waktu kita sudah menemukan fenomena yang akan kita gunakan, di situ kita juga bisa tahu, harusnya kita sudah memahami kemungkinan poin-poin yang akan masuk di dalam penelitian ini adalah poin-poin atau variabel yang akan saya gunakan kira-kira seperti ini: makan, minum, ada uang gitu ya. Nah, ini yang mungkin akan dimasukkan, dan ini akan menjadi salah satu variabel di mana variabel yang memang akan kita teliti gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat logisnya sebuah penelitian. Di sini terlihat makan, minum,
ada uang, mungkin ini ada hubungan di mana ini bisa mempengaruhi orang itu menjadi kenyang. Nah, logis ini dari awal saat kita sebelum meneliti sudah tahu, sudah harusnya kita pahami. Karena kenapa? Waktu akan neliti itu sudah terlihat gitu ya teman-teman ya. Terlihatnya apa? Kita sudah tahu dan kita mendapatkan apa yang namanya itu fenomena. Gitu ya teman-teman ya. Jadi poinnya adalah di sini teman-teman. Karena kita sudah memiliki fenomena, makanya kita bisa paham secara logis bahwa variabel-variabel yang akan digunakan itu sudah terlihat. Nah, yang kita maksud dari yang dimaksud kakak Siti Hajar ini berkesinambungan, mengetahuinya bagaimana? Ya kita mengetahuinya pasti dari sini. Dari awal sebetulnya kita bisa tahu bagaimana sebuah variabel itu memang ada di dalam sebuah penelitian kita. Karena kita dari awal sudah terlihat fenomenanya. Kemudian dari fenomena di video lainnya juga saya sudah jelaskan gitu ya. Kita bisa turunkan mau bahas tentang apa poinnya. Nah, di sini bisa diturunkan jadi teori-teori. Teori-teori yang digunakan atau mungkin juga konsep yang akan digunakan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Lah, yang lucu ya, kadang ada teman-teman yang kejadian juga menggunakan variabel yang tidak ada hubungan, entah itu bagaimana dan dari mana variabel itu tiba-tiba datang gitu ya. Contohnya gini, makan, minum, ada uang, mungkin ada hubungan secara logis bisa lah ya. Makan ya jelas lah, ya mungkin sedang makan, minum itu gandengannya. Ada uang itu kemungkinan juga secara psikologis ada bisa mempengaruhi seseorang itu tidak lapar dan sebagainya mungkin ya. Tetapi ya itulah makanya perlunya dilakukan penelitian. Nah, di sini ada mungkin hubungan-hubungan yang lainnya yang tiba-tiba variabel itu muncul. Nah, munculnya ini kadangkala tidak logis. Dan ini yang memang sulit sekali untuk diprediksi. Karena yang lebih tahu apa itu dan bagaimana, ya memang siapa? Penelitinya itu sendiri. Gitu ya. Penelitinya itu mau neliti apa lah, ini yang memang harus difahami dulu bagaimana sebuah penelitian. Kalau penelitinya tidak paham kan lucu. Nah, tiba-tiba di sini kalau tadi kasusnya itu tiba-tiba ada variabel contoh di sini ada variabel SIM gitu ya. Surat izin mengemudi gitu ya. Ya mungkin ada perdebatan yang memang dari teman-teman kan bisa aja Pak dengan adanya SIM kita bisa kenyang, tidak kelaparan gitu ya. Karena kita bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Ya mungkin ada yang pemikiran seperti itu. Ada juga kita harus lihat juga secara sisi pemikiran logis yang lainnya. Lah sekarang SIM itu adalah alat yang memang dipakai untuk keperluan lain. Yang arahnya mungkin ya bisalah masuk ke kenyang. Tapi kan jauh tuh harus ada tahapan-tahapan yang kondisi-kondisi yang apa sehingga bisa mempengaruhi satu variabel yang arahnya adalah ke kenyang gitu. Nah, poin ini yang kita tekankan, yang saya maksud dengan proposisi. Jadi teman-teman, variabel-variabel ini kalau bisa teman-teman itu menentukannya itu memang sesuai lah. Sesuai itu apa? Sesuai keadaan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Nah, kadangkala kelucuannya yang ada di sini nih. Tiba-tiba ada variabel yang memang tidak ada hubungan ya, tidak ada kesinambungan dengan antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Minimal X ke Y lah. Gitu lah ya. X ke Y istilahnya kan teman-teman ada yang buat istilah di sini ada yang menggunakan penamaan ini X kemudian ini Y ya. Sebetulnya tidak ada ketentuan paten ini harus pakai X, ini harus pakai Y, tidak ada. Bebas teman-teman mau pakai A di sini B, ini pakai C di sini Y juga enggak apa-apa ya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi inilah yang saya maksud dengan proposisi. Hubungan minimal paling tidak antara X dengan Y itu ada satu hubungan yang logis ya, bisa masuk ya. Tetapi teman-teman, tetap kembali ke mana? Tetap kembali fenomena yang kita usung teman-teman. Apapun variabel yang akan digunakan gitu ya, tetap
semua variabel ini ada hubungan dengan fenomena atau mungkin juga penelitian yang akan kita lakukan. Kita tidak bisa mempatenkan ini dengan sesuatu yang umumnya ada. Tidak bisa seperti itu. Mungkin contoh yang berhubungan dengan kenyang ini pasti makan dan minum. Tidak ada ini ada uang, tidak bisa. Tidak masuk, tidak ada hubungannya. Karena uang itu tidak kita makan gitu ya. Tidak masuk ke dalam perut gitu. Karena tolak ukur kenyang itu adalah ada di perut dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa dipaten seperti itu teman-teman. Itu juga pemikiran yang mungkin kurang benar juga. Karena kenapa? Semua variabel yang akan kita gunakan itu kembalinya kemana? Kembalinya adalah ke peneliti. Poinnya adalah penelitian tentang apa yang akan dilakukan. Topiknya apa yang akan dibahas. Nah, semua itu harus masuk ke sini. Sesuai topik, sesuai fenomena, sesuai dengan penelitian apa yang harus dilakukan. Dan tentunya peneliti itu tahu. Ya, peneliti itu tahu apa yang akan sedang diteliti. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi proposisi hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya minimal X ke Y. Apakah harus ada hubungan dari X1 dengan X yang lainnya? Tidak teman-teman. Makanya di kuantitatif ada salah satu tahap di mana yang harus dilakukan agar bisa mengetahui apakah normal nilai yang didapat. Normal dalam artian X, Y yang didapat, kemudian antara X yang lainnya. Nah, ini ada pengecekannya, gitu ya. Nanti teman-teman kalau sudah masuk di kuantitatif atau mungkin teman-teman ada yang request membahas tentang ini, kita akan coba masuk ke dalam statistiknya untuk bisa membahas apa itu yang harus dilakukan di dalam analisis kuantitatif gitu ya. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya. Kak Siti Hajar bisa saya berikan jawabannya atas pertanyaan dari Kak Siti Hajar. Oke, kita tambah satu lagi, 2 pertanyaan. Oke, ini kita close dulu.